Kalau pom bensin aja ada pom mini, kira-kira SPKLU ada versi mininya juga nggak ya? Soalnya SPKLU alias tempat pengisian daya kendaraan listrik ini dinilai jadi bisnis baru yang menjanjikan. Seberapa menarik ya? Kita bahas. Ngomongin SPKLU udah pasti hubungannya sama kendaraan listrik. Nah, ini nyambung juga nih sama tekad Indonesia buat nurunin gas emisi. Nurunin gas emisi emang nggak semudah itu sih, tapi masih terus diupayakan. Bahkan dalam konteks menurunkan gas emisi itu, pemerintah udah netepin net zero emission pada 2060, atau ya kalau bisa lebih cepat akan lebih baik. Lalu caranya dengan apa? Salah satunya dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik. Hal itu sudah tertuang dalam Perpres nomor 55 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo dengan harapan penggunaan kendaraan listrik sebagai transportasi darat bisa segera terrealisasi. Lalu kita pasti bertanya, kenapa sih harus dengan kendaraan yang dayanya pakai listrik? Jawabannya udah pasti karena motor atau mobil listrik itu termasuk industri otomotif yang rendah emisi karbon. Tanpa pakai mesin pembakaran, tentunya kendaraan listrik ini nggak akan menghasilin emisi karbon monoksida seperti kendaraan bermotor bensin yang masih kita gunakan sekarang. Kedengarannya bagus kan? Nah, makanya hal ini dinilai bisa jadi salah satu alternatif buat nurunin emisi karbon. Biar langkah menekan gas emisi ini semakin nyata gitu ya, pemerintah pun udah memberikan insentif berupa subsidi sebesar 7 juta rupiah kepada masyarakat untuk melakukan konversi dari motor BBM menjadi motor listrik atau dalam hal pembelian kendaraan listrik baru. Tujuannya apa? Ya nggak jauh-jauh, biar ekosistem kendaraan listrik ini semakin masif di masyarakat, sehingga gas emisinya juga semakin mudah untuk ditekan. Sekarang ini ekosistem kendaraan listrik udah semakin bertambah loh. Ibaratnya kalau kita jalan terus ngeliat orang pakai kendaraan listrik, ya udah nggak kaget-kaget amat. Hal itu terungkap dalam data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO. Per tahun 2022, penjualan wholesale kendaraan listrik dari jenis bahan bakar elektrik, hibrida, atau kombinasi BBM dan elektrik udah mencapai 15.400-an unit. Padahal kalau dulu di 2021, penjualannya cuma baru 3.100-an unit. Nah, kalau di tahun 2023 ini masih dari data yang sama hingga semester 1, penjualan mobil listrik udah menembus 23.200-an unit. Oke, penggunaan kendaraan listriknya udah makin meningkat. Tapi pertanyaannya, apakah stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU-nya udah memadai? Ini nih yang sering kali jadi kekhawatiran masyarakat. Orang jadi agak ragu pakai kendaraan listrik, takutnya nanti kesusahan pas isi ulangnya. Kalau motor biasa kan ada pom mini yang gampang banget dicari ya kan? Tapi kalau motor listrik? Nah, sebenarnya untuk kendaraan yang penggunaannya lebih minim itu kan bisa pengisian ulangnya dilakukan di rumah ya. Tapi beda kalau kendaraan yang penggunaannya lebih masif dilakukan pengisian lewat SPKLU. Sejauh ini, data PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN menyebutkan jumlah SPKLU di Indonesia udah sebanyak 846 unit. Dari sejumlah itu, sebanyak 620 unit miliknya PLN. Faktanya emang belum memadai sih ya, tapi kata Kementerian SDM, jumlah SPKLU di tanah air ini masih terus dikejar targetnya sampai 3.000 unit pada tahun 2023 ini.
Oh iya, di tengah belum memadainya SPKLU di dalam negeri, pemerintah lewat Kementerian ESDM memberikan kemudahan dalam hal pendirian SPKLU loh. Dengan kata lain, kalau kamu tertarik, ini bisa jadi ide bisnis baru, sekalian buat bantu nambahin jumlah SPKLU kan? For your information, SPKLU itu bukan hanya miliknya pemerintah aja, tapi kamu juga bisa punya lewat sistem franchise. Emang gimana sih skemanya? Nah, kalau kamu jadi calon mitra, kamu bisa berperan sebagai penyedia fasilitas isi kendaraan listrik, penyediaan lahan maupun properti, serta penyedia operasional dan pemeliharaan SPKLU PLN. Katanya sekarang kalau mau mendirikan SPKLU jauh lebih mudah dalam hal perizinan lingkungan loh. Kalau sebelumnya perizinan SPKLU termasuk risiko menengah tinggi, kini pengurusan izin SPKLU masuk ke dalam kegiatan tingkat risiko menengah rendah. Emang buat ngedirin SPKLU butuh modal berapa sih? Jawabannya bermacam-macam, soalnya jenis SPKLU ada beberapa tipe. Ada yang namanya slow charging dengan perkiraan waktu pengisian 8 jam, medium charging 4 jam, fast charging 30 menit, dan ultra fast charging yang hanya 15 menit. Kalau kamu belum tahu, tipe SPKLU itu ada yang teknologi pengisian ulang listriknya memiliki daya keluaran lebih dari 7 kW sampai dengan 22 kW. Ada juga yang lebih dari 22 kW sampai dengan 50 kW. Lalu ada juga yang keluaran lebih dari 50 kW. Nah, untuk tipe-tipe itu harganya juga macam-macam. Ada yang 25 jutaan sampai 700 juta juga ada. By the way, menurut klaim dari PT PLN, peluang bisnis kendaraan listrik ini cukup besar loh. Apalagi penambahan populasinya yang diperkirakan dari tahun ke tahun akan semakin meningkat ke depannya. Gambarannya gini. Saat ini PLN menjual listrik dengan tarif curah sekitar Rp714 per kWh kepada Badan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Nah, badan usaha bisa menjual listrik ke konsumen dengan harga maksimal Rp2.400 per kWh. Dari sisi keuntungan bisa sekitar 15-20% dari pengeluaran awal kan? Ibarat kata, selain ngomongin bisnis, dengan kamu ngedirin SPKLU, kamu juga berkontribusi dalam hal menurunkan gas emisi di negara kita kan? Gimana? Kamu tertarik? Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.